Kemudian organisasi. Apa yang kita tawarkan? Inilah R&D ini. Affordability, maximum value for money, dan maximum customer appearance. Menyenangkan, itu menjadi brand yang terus-menerus hadir. Bahwa selalu value for money-nya beres, bagus. Selalu experience-nya bagus. Kalau keburu ada yang rusak, digantikan. Sehingga nggak usah khawatir. Dengan brand yang dibangun, dengan offering secara satu paket keseluruhan, dengan kategori teritori yang sulit dicari penggantinya, kita menjadi sangat seksi di pasar. Masuk yang kedua, profitability. Bisa lanjut ini, teman-teman? Bisa, Coach. Lanjut ya. Yeah. Profitability. Profit itu revenue, cost, dan bargaining power. Logika ya. Revenue model. Nah, di sini sudah maksimal belum kita kulik. Sebenarnya ada yang bisa jadi revenue belum. Price kita tahu, volume, quantity, dan frekuensi. Biasanya quantity, frekuensinya kita sudah kulik belum. Biasanya ini masih jarang dikulik. Semakin sering dia belanja, dari data yang belum terpisah, yang masih kotor, datanya belum bersih, saya ngintip-ngintip, saya belum masuk ke aplikasinya ya, belum sempat masuk. Makanya kalau ada yang bisa langsung terpisah sesuai dengan Excel, bagus sekali itu. Kita kotak-katik, kita kulik, banyak yang bisa kita simpulkan di sini. Revenue modelnya seperti apa? Ini di volume penjelasannya apa, Coach? Itu, berapa quantity yang dia beli dan berapa sering dia beli. Oh, oke. Iya, paham, Coach. Berapa quantity yang dia beli dan seberapa sering dia beli. Iya, paham, Coach. Daya tawar dengan customer. Apakah seluruh diskon yang kita kasih memang sudah layak diskon? Saya pernah cerita barang WD-40 ya, ingat? Ingat. Pencuci karat yang melonggarkan baut, pintu macet, tidak ada iklannya itu. Tapi dia berikan end reseller terakhir besar porsinya. Sehingga dia rajin menawarkan ke customer. Sementara yang layer di atasnya, dia paksa quantity, sehingga mau nggak mau dia menyarankan bla bla bla. Dengan supplier tadi itu, kita ini sudah menjadi sumber kehidupan dengan omset 1,5 M dan tahun depan jangan-jangan sudah langsung 3 M. Kalau kita sudah kulik semua ini, saya berani menyarankan ayo kita langsung 3 M tahun depan. Jangan 1,5 M aja. Tapi semuanya harus proper. Contoh diproduksi harus semua sesuai dengan standar good manufacturing practices. Seperti apa itu? Makanya di sini cash position harus jaga betul. Kita mau bangun apa tahun depan? Bukan sibuk pada hari ini aja. Yang siap untuk produksi, siap untuk tidak produksi. Jadi mesinnya jangan sangat spesifik. Saya cerita sedikit supaya jelas contohnya tentang scalability ini. Saya tidak sebut kotanya, saya tidak sebut industrinya, jadi masih etis. Ini klien saya. Jadi dua suami istri. Suaminya sangat kuat di teknik mesinnya. Dia orang mesin, bisa menciptakan mesin, bisa bikin mesin. Produksinya apa, dia bisa bikin. Waktu itu mereka market leader, karena di luar negeri sudah ada produksi barang itu. Di sini baru mereka yang mulai produksi dengan mesin yang bisa dia bikin sendiri jauh lebih murah. Tapi sedemikian jatuh cintanya pada mesin dia yang canggih sehingga dia tidak berubah mengikuti zaman. Produknya sudah berubah model, bahkan bahan bakunya sudah berubah. Dia masih mempertahankan mesinnya yang canggih dan bla 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 bla. Tadinya finish good store, gudang finish good, 1 gudang besar, 2 gudang besar sampai 4 gudang besar. Mengerikan. Uangnya mati banyak di situ. Karena produksinya sudah obsolete. Akhirnya dibedah bla bla bla. Karena scalability ini artinya bisa produksi, bisa mendadak tidak produksi, bisa rubah. Tadinya produksi mie, nanti besok produksi pesawat terbang. Itu ekstrimnya. Jadi ini harus bisa mengimbangi permainan di sini. Kategori ini harus bisa mengimbangi ini di sini. Sehingga jangan ada yang contoh meja produksi bisa dipakai untuk ini, pakai untuk ini. Selalu begitu. Makanya kalau perlu orang yang pintar merancang, ayolah pakai orang yang pintar merancang, sekaligus dia bisa bikin. Nggak harus universitas ya, tukang dan lain-lain. Sistem modul aja, sistem modul.
Salah satu klien saya juga jualan seperti outlet handphone ya. Saya nggak sebut mereknya jadi masih oke. Saya sarankan justru salah satunya adalah tukang-tukang interior. Karena produk-produk handphone itu yang jual pulsa, jual segala macam itu salah satu yang sedang redup sekali. Pelanggan sangat bosan. Kita lihat OkShop saingannya dia itu sangat rubah-rubah terus dan terang benderang. Justru perabotnya dan lain-lainnya bisa dia bikin sendiri. Nanti yang bekas sana bikin jadi begini, bikin jadi begitu. Telkomsel saja gerainya sudah luar biasa kan. Kita lihat Gramedia dan lain-lain kan. Jadi salah satunya itu bisa menginikan kategori dan bisa berubah-berubah, transform ke sana kemari dengan skala yang nanti dimatikan, dipakai ke sana, dipakai ke sini. Yang terakhir adalah seberapa kompleks organisasi kita, seberapa kaku kalau mau berubah. Internal politiknya seperti apa? Mau merubah fungsi ini itu susahnya setengah mati nggak? Makanya tadi harus fast, sharp, dan transformatif. Baru kita bisa beradaptasi dengan segala perubahan, kita bisa berhadapan dengan segala persaingan, kita bisa menyediakan segala kebutuhan dengan profitability yang hebat. Yang lain seberapa mudah ditiru? Nah, rancangan yang sudah dirancang ini sulit ditiru oleh yang lain. Ini paten, oke. Paten. Ini dia, durable advantage, artinya keunggulannya bertahan sekian waktu, lama bertahannya. Dan kalau orang mau tiru, lama tirunya. Coba bayangkan, konsep ini kalau tidak dijelaskan secara utuh, tidak melalui PR yang sudah 3 kali meeting itu aja, sulit memahaminya. Apalagi ownernya, alah itu entah dari mana itu, tetangga kita nggak ada yang begitu, dia lihat di luar nggak ada yang begitu. Nah, kita kalau mau ikut yang ada ya kita usang. Kita tidak bisa bertanding merubah kategori. Rancangan ini termasuk merubah kategori. Kategori apa? Organisasi kita yang hari ini bisa jadi ular, besok jadi harimau, lusa menjadi singa, kemudian bisa jadi kuda. Kita merubah kategori bersaing, kita sangat fleksibel, kita sangat adaptable, kita sangat sulit ditiru, di mana kita ini sangat tajam, karena semuanya sudah kita rajut di sini. Semua memperhatikan. Kalau kita perhatikan, bicara cost turnover, product turnover. Kenapa dia bukan area turnover di sini? Dia ngurusin area. Area turnover sudah dirajut di sini. Bukan asal saya produksi. Dia ngurus area. Bahannya dari sini. Dia ngurus cost, aset turnover dan product turnover dari sini. Sehingga dia dapat jadi ini sudah rajut-merajutnya luar biasa. Kalau diselami satu persatu, kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Saya minta setelah ini tolong dipikirkan satu persatu. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Ada falsafahnya bahwa ini dirajut, dirancang berdasarkan untuk memenuhi seluruh 27 poin ini. Caranya gimana cara merancangnya? Ya lama lah. Yang penting kalian kaji, uji apakah rancangan itu memenuhi ke 27 poin ini. Sementara terima dulu di negeri anta beranta apakah memenuhi poin ini. Tadi tentang storyboard dan yang melatar belakangi ini. Kemudian, kalau gitu sulit kerjanya. Kalau kita berpikir, kita merancang, kita bekerja di negeri anta beranta itu, pasti sulit mereka kerjanya. Tidak. Sudah ada toolsnya. Toolsnya seperti ini. Tetap bersumber pada 5 strategik ini. Tetap bicara ini urusan finance, urusan business development, urusan sales, urusan production dan area coverage, urusan produk dan supplier. Contoh, nantinya cara kerjanya seperti apa. Sebelum contoh, saya cerita sepak bola dulu. Karena sepak bola paling gampang sebagai contoh. Nanti mainnya seperti main sepak bola. Ini kelihatan? Kelihatan, Coach. Tapi kabur ya. Ini lapangan sepak bola. Ini gawang sebelah sini, kita ada di sini, lawan ada di sini. Oleh suatu sebab, musuh komposisinya lawan kita nggak saya gambarkan supaya nggak pelik. Tapi orang-orang kita yang akan kita bangun skenarionya ada di sini, yang biru ini. Sehingga melihat seperti itu, langsung biasanya kaptennya jadi goalkeeper atau ada di tengah, memerintahkan seperti itu. Mereka kasih kode. Contoh ya, dia tunjuk ke kiri, tentu kirinya dia ya. Dia tunjuk ke kiri, artinya kita mau ke kanan. Misalnya, itu diacak. Kalau pakai tangan kiri, artinya berlawanan. Tunjuk ke kiri, harusnya ke kanan. Karena si kapten ini atau ini melihat
di sini menumpuk orang, di sini kosong. Sehingga dia oper ke sini, lawannya terpancing, tiba-tiba menyeberang, lawannya terkecoh, tiba-tiba dia maju dengan melesat seakan-akan menyerang, lawannya berkumpul di sini karena sini sekian orang, tiba-tiba dia oper ke tempat yang kosong dan digolkan. Itu adalah cara bersaing kita besok. Karena semakin banyak pemain dan daya beli semakin turun. Produk harus jangan mengandalkan yang sekarang champion saja. Seandainya ekonomi bisa cepat pulih, bagus. Yang champion, yang produk di bawahnya, kenapa kita tidak bikin second class-nya? Iya, Coach. Jadi, apa fungsi kaki? Apa fungsi kepala? Apa fungsi batang tubuh? Panggul, lengan. Ketika dia bekerja, apakah dia masih berpikir tangan kerjanya inilah job description? Itulah sebabnya saya bilang job description kita sudah tinggalkan. Dia berpikir peran, dan semua orang berpikir dalam rangka memasukkan gol ini. Skenario yang dibangun adalah ini, tapi bisa berubah ketika meleset tendangannya atau musuh mengantisipasi sehingga musuh mengeroyok yang ini, tentu tidak jadi skenario tadi, robah lagi skenario. Itulah sebabnya mereka dengan pakai telunjuk, pakai ini, pakai mimik, pakai apa, banyak sekali kode mereka, sehingga berbagai skenario manuver mereka sudah sangat hafal. Jadi apapun gerakannya tiap anggota tubuh satu tim ini satu orang satu anggota tubuh ya, apapun geraknya adalah dalam rangka memasukkan gol ini. Dapat ya?